Bertemu lagi dengan saya Pak Marinsan. Pada video kali ini kita akan membahas gerak parabola bagian yang pertama ya. Oke. Kompetensi dasar dari gerak parabola ini adalah menganalisis gerak parabola dengan menggunakan vektor. Berikut makna fisiknya dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sekali lagi. Menganalisis gerak parabola dengan menggunakan vektor, berikut makna fisiknya dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Adapun kompetensinya adalah mengidentifikasi gerak parabola, ya, diuraikan menjadi GLB gerak lurus beraturan dan GLBB gerak lurus beraturan dengan menggunakan vektor. Yang kedua, menganalisis waktu yang diperlukan untuk mencapai titik tertinggi dan jarak terjauh. Sedangkan yang ketiga, menganalisis tinggi maksimum dan jarak terjauh yang dicapai benda. Yang berikutnya adalah menganalisis posisi yang dicapai benda pada waktu tertentu. Dan yang terakhir adalah menganalisis kecepatan benda yang dicapai benda pada waktu tertentu atau posisi tertentu. Itulah 5 kompetensi yang kita capai dari 2 video yang akan kita bahas ke depan. Oke, apa itu gerak parabola? Kita akan lanjutkan seterusnya. Ya, mari kita saksikan video ini, beberapa kejadian gerak parabola. Ini adalah tendangan Xabi Alonso, pemain Liverpool, yang menjadi gol. Lihat, dia menendang bola dengan kecepatan lurus, tapi kenyataannya lintasan bola itu adalah berbentuk parabola seperti itu ya. Lihat, saksikan, ya. Ya, kira-kira kenapa lintasan bola itu berbentuk parabola sementara penendang bolanya memberikan kecepatan awal dalam bentuk lurus ya. Tapi kenyataan lintasan bola yang terjadi adalah berupa gerak parabola ya. Oke, kita sudah menyaksikan beberapa lintasan parabola ya, sangat bagus ya. Ya. Oke, kita akan analisa selanjutnya. Dari tayangan video tadi kita bisa melihat ya gerak-gerak parabola dari bagaimana bola ketika ditendang oleh pemain sepak bola terjadi gerak parabola. Nah, bagaimana itu terjadi? Kita analisa ya. Perhatikan sekarang misalnya ini sebuah benda ya, sebuah benda. Sebutlah bola yang ditendang tadi diberi kecepatan awal v0 ya, diberi kecepatan awal v0. Maka V0 ini ketika kita uraikan terhadap sumbu X dan sumbu Y akan menjadi V0X dan V0Y. Tentu besarnya adalah V0X itu adalah sama dengan V0 cos alfa ya, cos alfa. Kalau sudut ini alfa ya. Sedangkan V0Y adalah V0 sin alfa. Oke, V0 sin alfa. Nah, masalahnya di sini kenapa terjadi gerak parabola adalah karena perpaduan gerak lurus beraturan dengan gerak lurus berubah beraturan. Di mana itu? Lihat, komponen vertikal atau komponen Y pada gambar ini dipengaruhi oleh gravitasi. Jadi ada gravitasi yang arahnya selalu ke bawah ya. Ini ada gravitasi yang arahnya selalu ke bawah ya. Gravitasi. Jadi ada percepatan gravitasi dan itu ada pada sumbu Y. Sedangkan pada sumbu X tidak ada gaya yang lain, tidak ada yang mendorong atau menariknya. Sehingga ya sumbu X itu adalah GLB ya, GLB. Kenapa? Karena A-nya sama dengan 0. Sedangkan sumbu Y adalah gerak lurus berubah beraturan. Kenapa? Karena dipengaruhi oleh percepatan yang besarnya adalah min gravitasi. Nah, kalau kita analisa, ketika diberi kecepatan awal, ya dia lurus dengan sudut elevasi atau sudut kemiringan alfa, tapi ketika dia mulai bergerak, maka sumbu Y-nya dipengaruhi oleh gravitasi. Sehingga makin lama komponen Y ini ya, karena VY itu bisa kita rumuskan VY sama dengan V0Y min GT ya, karena dipengaruhi oleh gravitasi. Jadi makin lama VY ini makin kecil ya, karena min GT makin kecil. Sampai pada puncaknya VY di puncak di titik B ini, VY di titik B sama dengan 0. Maksudnya VY max
VY max itu sama dengan 0. Sama dengan 0. Sedangkan ini bukan VY max, ini VX max ya. Oke, itu dulu tentang di komponen Y. Dan ketika melewati puncak, tentu arahnya akan berbalik ya, berbalik. Karena dia akan makin dipercepat lagi oleh gravitasi sampai di titik D, VY-nya akan sama dengan fenol Y di sini. Nah, bagaimana dengan komponen X? Di komponen X, fenol X di A, Vx-nya ya, Vx itu sama dengan fenol cos alfa. Dan ini adalah gerak lurus beraturan. Artinya nilai Vx tetap di setiap titik. Di titik A, di titik B, sampai di titik D, nilai Vx-nya tetap, yaitu fenol cos alfa. Jadi ketika X-nya tetap besarnya, sedangkan Y berubah ya, ketika sampai ke puncak dia makin kecil, dari puncak ke dasar lagi makin besar, maka terjadilah gerak parabola. Jadi kesimpulannya adalah bagaimana terjadinya gerak parabola ketika gerak itu dipengaruhi oleh gerak lurus berubah beraturan dan gerak lurus beraturan yang saling tegak lurus. Itu yang pertama tentang analisa dari gerak parabola. Selanjutnya kita akan membahas perumusannya. Ya, analisis vektor gerak parabola adalah yang pertama vektor posisinya. Jadi setiap titik, setiap posisi kita tuliskan secara rumus vektor posisinya adalah R sama dengan XI tambah XY. Jadi ini adalah posisi X-nya, inilah posisi Y-nya, oke, secara vektor posisi. Dan kecepatannya, kecepatan ya, kalau kecepatan awal berarti fenol XI ya, fenol XI tambah fenol Y. Dan kecepatan vektor kecepatannya adalah V sama dengan Vxi tambah Vyj. Sedangkan vektor percepatannya adalah A sama dengan Axi tambah Ayj, di mana Ax itu bernilai 0 karena GLB ya, sehingga A itu bisa ditulis sama dengan min Gj. Oke, kita lanjutkan lagi. Ya, selanjutnya kita bisa membuat beberapa rumus dari analisa vektor tadi, di mana V sama dengan Vx I tambah Vyj, oke ya, di mana Vx itu sama dengan fenol cos alfa, oke. Alfa itu adalah sudut elevasinya, ya. Sedangkan Vy sama dengan fenol sin alfa min Gt, oke. Tinggal poin yang ke-1 dan kedua ini, ya, kedua ini kita masukkan ke Vx dan Vy, oke ya. Sedangkan yang kedua itu tentang posisi. Ini adalah tentang kecepatan ya, kecepatan. Oke, kecepatan. Yang kedua tentang posisi. Rumus posisi tadi sudah kita tulis bahwa R sama dengan XI tambah YJ. Oke, di mana X sama dengan ya, apa tadi rumus X? Fenol X ya dikali T atau fenol cos alfa kali T. Sedangkan Y ya, Y sama dengan fenol sin alfa, oke, fenol sin alfa kali T ya, kali T min setengah GT kuadrat. Oke. Jadi X ini kita masukkan ke X ini, sedangkan Y ini kita masukkan ke Y ini. Jadi sekarang kita punya rumus, yaitu tentang kecepatan dan tentang posisi di setiap posisi. Nah, sekarang kalau misalnya ditanya berapa berapa arah kecepatan di titik A, misalnya ini sudut theta ya, maka untuk mencari arah kecepatan di titik tertentu, misalnya di titik A, maka
berlakulah tangen ya, tangen theta sama dengan V itu di titik A ya, VAY per V AX. Oke, jadi kita bisa menemukan arah kecepatan di setiap titik. Oke, itu rumus-rumus gerak parabola pada bagian yang pertama ini. Kita akan lanjutkan dengan beberapa contoh soal. Ya, contoh soal, seorang pemain sepak bola menendang bola dengan kecepatan awal 20 meter per sekon dan sudut elevasinya 37 derajat. Tentukanlah vektor kecepatan pada saat T sama dengan 2 sekon, vektor posisi pada saat T sama dengan 2 sekon, dan vektor kecepatan pada titik tertinggi. Oke, jadi yang pertama yang ditanya adalah vektor posisi, yaitu R sama dengan X, vektor kecepatannya, vektor kecepatan V sama dengan VXI tambah VYJ, ya, di mana Vx sama dengan V0 cos alfa, ya, yaitu 20 cos 37 derajat itu sama dengan 20 kali 0,8 sama dengan 16 meter per sekon. Oke, sedangkan Vy itu sama dengan V0 sin alfa min GT. Jadi 20 ya sin 37 derajat min 10 kali 2, yaitu 20 kali 0,6 min 20. Dan ini sama dengan 12 min 20, min 8 meter per sekon ya. Sehingga untuk pertanyaan A-nya, vektor kecepatannya bisa kita tulis Vx-nya adalah 16 meter per sekon I ya, min Vy-nya min 8 meter per sekon J. Oke, paham ya? Nah, untuk yang B, vektor posisi yaitu R sama dengan XI ditambah YJ. Oke, X-nya itu sendiri adalah V0 ya, cos alfa kali T ya. V0 cos alfanya tadi sudah dapat ya, ini V0 cos alfa ya, 16 kali 2. Oke, kali 2. Sedangkan Y-nya adalah Y-nya adalah V0 sin alfa kali T min setengah GT kuadrat. V0 sin alfanya adalah 20 sin 37 0,6 ya, 0,6 kali 2 min setengah kali 10 2 kuadrat. Jadi sama dengan 20 kali 0,6 12 ya. 12 kali 2 24 min 5 kali 4 20. Jadi sama dengan 4 meter ya. Ini tadi 32 meter. Oke, jadi vektor posisinya sama dengan vektor posisinya X-nya adalah 32 meter I ditambah ya 4 meter J. Oke, ini dulu kita jawab A dan B. Sedangkan C, oke ya, C kita jawab di sini aja C-nya ya, di sini. Oke, vektor C pertanyaan C, vektor kecepatan pada titik tertinggi. Kita tahu pada titik tertinggi itu pada H max ya, tadi dianalisanya H max, Vy-nya sama dengan 0 ya, Vy sama dengan 0. Sedangkan Vx-nya adalah tetap. Berapa Vx-nya? Tetap, yaitu 16 meter per sekon. Oke, ini yang C ya.
Jadi V-nya bisa kita tulis 16 I. 16 meter per sekon I ya, sedangkan komponen Y-nya sama dengan 0. Oke, ini satu contoh soal. Kita akan bahas soal-soal yang lain di video yang lainnya. Terima kasih untuk perhatiannya. Mudah-mudahan kalian semakin mengerti dengan gerak parabola bagian yang pertama ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.